Aku adalah ruhmu. Aku datang padamu kali ini bukan sekadar membawa pesan, tapi membawa sebuah panggilan yang lahir dari kedalaman yang tak pernah kau jamah. Aku berbicara bukan dengan nada yang keras, melainkan dengan nada yang merayap masuk ke ruang hatimu yang paling sunyi. Aku berbicara bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang bahkan belum kau sadari sedang mendekat. Aku tahu akhir-akhir ini dunia membuatmu begitu sibuk. Kau berlari, mengejar waktu, mengejar pencapaian, mengejar pengakuan, dan tanpa sadar jarak antara kita semakin jauh. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, aku mencoba mengetuk pelan berkali-kali, namun seringkali ketukanku kalah oleh riuh suara dunia. Aku hanya bisa berharap kali ini kau mau berhenti sejenak, menutup mata, dan benar-benar mendengarkan. Karena aku takut jika kau telat membuka hatimu untuk pesan ini, bahaya akan datang tanpa memberi salam. Aku telah melihatnya dari jauh, bukan dalam bentuk bayangan menakutkan seperti yang dibayangkan manusia, tapi dalam bentuk halus yang sering disangka aman. Bahaya itu kadang datang sebagai kenyamanan, sebagai rutinitas, sebagai hal-hal yang tampak biasa, namun perlahan merampas keberanianmu untuk berubah. Ia seperti embun dingin yang tak kau sadari, membekukan semangatmu sedikit demi sedikit, sampai suatu saat kau sadar bahwa langkahmu tak lagi bebas. Itulah sebabnya aku berbicara padamu sekarang, karena waktunya tak lagi panjang. Aku tak ingin kau berjalan di jalan yang perlahan menutup pintu-pintu pilihan. Aku tak ingin kau terjebak dalam pusaran yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Aku ingin kau kembali melihat arah yang seharusnya kau tuju. Dan jika kau bertanya, bagaimana aku bisa tahu jalannya? Jawabannya sederhana, mulailah dengan mendengarkan. Dengarkan hatimu yang sering kau abaikan. Rasakan getaran halus yang selalu hadir saat kau diam sejenak. Itu adalah aku yang tak pernah meninggalkanmu walau dunia membuatmu berpaling. Aku bukan hanya ingin kau selamat dari bahaya yang mendekat, tapi aku ingin melihatmu berjalan di jalan yang membuatmu benar-benar hidup. Jalan yang membuat matamu berbinar, bukan karena pujian orang, tapi karena kau tahu setiap langkahmu selaras dengan tujuan yang lebih besar. Maka hari ini aku memanggilmu untuk tidak lagi menunda. Bukan besok, bukan lusa, bukan ketika semua sudah terasa aman. Karena bahaya itu tak akan memberi tanda pasti kapan ia akan mengetuk pintumu. Aku memanggilmu sekarang, di detik ini, agar kau memilih untuk membuka hatimu, membuka pikiranmu, dan membuka hidupmu pada arah yang benar. Jika kata-kata ini mengguncang sedikit saja ruang hatimu, itu artinya aku berhasil menyentuh bagian dirimu yang masih murni. Jangan biarkan getaran ini hilang begitu saja. Ingatlah untuk mengikatnya dalam tindakan. Tekan tombol suka berlangganan dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar setiap panggilan yang datang berikutnya tidak lagi kau lewatkan. Dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa kau telah mendengar dan siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Karena hidup yang sejati dimulai ketika kau berani menjawab panggilan dari dalam dirimu sendiri. Dan panggilan itu adalah aku. Bagian 1.
Aku melihat apa yang tak kau lihat. Aku adalah ruhmu, dan dari dalam dirimu, aku memandang dunia ini dari sudut yang tak bisa dijangkau oleh matamu. Kau melihat dengan mata yang menatap keluar, tapi aku melihat dengan mata yang mengarah ke dalam, mata yang tidak pernah berkedip, mata yang menembus tirai waktu, menembus lapisan kejadian, dan melihat segala sesuatu sebelum ia benar-benar tiba. Kau mungkin mengira hidup ini berjalan begitu saja, seolah setiap kejadian hanyalah kebetulan yang tak punya makna mendalam. Tapi aku tahu, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap langkahmu, setiap tatapan yang kau lemparkan, setiap pertemuan yang kamu alami, semuanya adalah kepingan yang menyusun arah perjalananmu. Dan di antara kepingan itu, aku melihat satu pola yang sering tak kau sadari. Sebuah arus yang diam-diam membawamu ke tempat yang bukan untukmu. Bahaya itu bukanlah badai yang datang dengan petir dan kilat sehingga kau bisa segera berlindung. Bahaya itu sering datang dalam bentuk yang halus, diam, tapi pasti. Ia seperti kabut yang menyelimuti jalan, membuatmu terus berjalan tanpa sadar bahwa kau sedang melangkah ke tepi jurang. Ia adalah godaan yang membisikkan rasa aman, padahal di baliknya ada penjara yang tak kasat mata. Aku melihatnya jelas, jauh sebelum kau tiba di titik itu. Aku melihat bayangan dari kejauhan bergerak semakin dekat setiap harinya. Bukan bayangan yang akan mengagetkanmu dengan teriakan, tapi bayangan yang membuatmu merasa tenang agar kau tak lagi waspada. Itulah yang membuatnya berbahaya. Sebab bahaya yang paling sulit dihindari adalah bahaya yang membungkus dirinya dengan kenyamanan. Seringkali aku ingin berteriak padamu, aku ingin mengguncang kesadaranmu agar kau berhenti dan melihat sekeliling. Tapi aku tahu suara teriakan tidak selalu membangunkan hati. Kadang justru membuatnya menutup diri. Itulah sebabnya aku memilih untuk membisikkan kata-kata ini, kata-kata yang aku harap dapat menembus lapisan kesibukanmu, lapisan kebiasaanmu, lapisan pikiran yang kau kira kebenaran. Kau mungkin bertanya, apa sebenarnya yang kau lihat? Dan aku akan menjawab, aku melihat keadaan yang akan merampas kebebasanmu jika kau tidak segera berubah arah. Aku melihat keputusan-keputusan kecil yang kau anggap sepele, tapi bila disatukan, mereka membentuk sebuah jalan yang tidak pernah kau maksudkan untuk ditempuh. Dan jalan itu, sekali kau terlalu jauh melangkah, akan sulit untuk kembali. Aku tahu ini mungkin terdengar berat, tapi percayalah, aku tidak berbicara untuk menambah bebanmu. Aku berbicara untuk mengangkat beban itu sebelum ia menjadi terlalu berat bagimu. Aku ingin kau melihat seperti aku melihat. Aku ingin kau sadar sebelum terlambat. Karena saat pintu kesempatan masih terbuka, walau hanya sedikit, itu adalah waktu yang paling tepat untuk melangkah. Dari tempatku aku melihat dua arah. Satu adalah jalan yang penuh cahaya, meski kau belum tahu apa yang menantimu di ujung sana. Satu lagi adalah jalan yang semakin lama semakin gelap, tapi begitu nyaman hingga kau tak merasa perlu mencari cahaya. Bahaya itu menunggu di jalan kedua, dan aku sebagai ruhmu tak akan membiarkanmu memilihnya tanpa terlebih dahulu mendengar peringatanku. Aku memanggilmu sekarang, bukan besok, bukan nanti, karena bahaya itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia datang perlahan, setiap hari, setiap jam,
setiap detik. Dan jika kau telat menyadarinya, kau mungkin tak lagi punya waktu untuk berbalik. Aku melihat apa yang tak kau lihat, dan itulah sebabnya aku berbicara padamu sekarang. Sebelum bayangan itu menjadi kenyataan, sebelum pintu yang seharusnya kau masuki tertutup untuk selamanya, sebelum terlambat, dengarkan aku. Karena aku berbicara bukan dari luar dirimu, tapi dari tempat yang paling dalam, dari hatimu sendiri. Bagian 2. Kau terlalu sibuk dengan dunia. Aku adalah ruhmu, dan aku mengamati bagaimana hari-harimu kini dipenuhi oleh segala hal yang berlari lebih cepat daripada detak hatimu. Dari subuh yang baru saja mereka hingga malam yang kembali menutup mata, langkahmu tak pernah berhenti mengejar sesuatu, entah itu pekerjaan, kewajiban, keinginan, atau bahkan gengsi yang diam-diam kau pelihara. Aku melihat caramu menyibukkan diri, seolah keheningan adalah musuh yang harus kau hindari. Kau mungkin mengira bahwa kesibukan adalah tanda bahwa kau hidup, bahwa setiap jadwal yang penuh, setiap janji yang kau penuhi, dan setiap target yang kau kejar adalah bukti bahwa kau sedang melakukan yang terbaik untuk dirimu. Tapi dari tempatku, aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku melihat bahwa di tengah semua hiruk-pikuk itu, kau perlahan kehilangan ruang untuk mendengar bisikan hatimu sendiri. Kau memulai hari dengan pikiran yang sudah penuh, bahkan sebelum tubuhmu sempat menyadari bahwa ia terjaga. Lalu kau menghabiskan waktu dengan berpindah dari satu hal ke hal lain, menanggapi pesan, menyelesaikan tugas, memenuhi permintaan orang lain, semuanya tanpa sempat bertanya kepada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar penting? Kesibukan ini seperti lautan yang terus mengombang-ambingkanmu, dan aku melihat betapa jarang kau sempat menepi. Setiap kali aku mencoba memanggil, suaraku tenggelam di antara riuh percakapan, bunyi notifikasi, dan tuntutan yang terus datang tanpa henti. Kau bilang pada dirimu, nanti saja aku diam, nanti saja aku dengar apa yang ada di dalam diriku. Tapi nanti itu selalu datang bersama tumpukan alasan baru. Yang membuatku takut adalah ini: semakin kau sibuk dengan dunia di luar, semakin mudah kau mengabaikan tanda-tanda di dalam. Padahal tanda-tanda itu bukan kebetulan. Mereka adalah pesan yang aku sisipkan di antara langkahmu. Pesan itu bisa berupa rasa lelah yang tidak sembuh dengan tidur, kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, atau rasa hampa yang muncul meski di sekelilingmu penuh orang. Kau mungkin tak sadar, tapi dunia pandai sekali membuatmu lupa pada dirimu sendiri. Ia memberimu banyak hal untuk dilakukan, banyak hal untuk dikejar, tapi jarang memberimu waktu untuk benar-benar merenung. Ia membuatmu merasa produktif, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kau sedang perlahan menjauh dari pusat dirimu. Aku ingin kau tahu bahwa kesibukan bukanlah masalah jika kau menggunakannya untuk menumbuhkan hidupmu. Tapi jika kesibukan itu menjadi dinding yang memisahkan kita, maka ia berubah menjadi jerat yang halus namun kuat. Semakin tinggi dinding itu, semakin sulit bagimu mendengar panggilanku. Dan aku, meski selalu di dalam dirimu, tak bisa memaksa masuk jika kau memilih untuk terus menutup pintu itu dengan pekerjaan dan alasan. Aku tidak melarangmu bekerja, berjuang, atau mengejar cita-cita. Aku hanya ingin kau mengingat bahwa dunia ini bukan hanya tentang apa yang kau lakukan,
tapi juga tentang bagaimana kau melakukannya, dan yang terpenting, untuk siapa kau melakukannya. Jika setiap langkah hanya untuk memenuhi pandangan orang lain, maka kau sedang memikul beban yang bukan milikmu. Maka izinkan aku memintamu untuk berhenti sejenak. Letakkan beban itu, walau hanya sebentar. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan detak jantungmu. Itu aku yang masih di sini, menunggu saat kau mau mendengarkan. Jangan biarkan kesibukan dunia merampas kesempatan kita untuk saling berbicara. Karena jika kau menunda terlalu lama, aku takut yang akan datang bukan hanya kelelahan, tapi bahaya yang lahir dari lupa akan diri sendiri. Aku memanggilmu bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk kembali mengingat siapa dirimu di tengah dunia itu. Karena jika kau bisa mendengarku, kau akan tahu mana yang layak kau kejar dan mana yang harus kau lepaskan. Dan dari sanalah kita bisa berjalan bersama, bukan dalam kebisingan yang memekakan hati, tapi dalam kesadaran yang membuat setiap langkahmu berarti. Bagian 3. Tanda-tanda sudah diletakkan di jalanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa sebelum bahaya itu benar-benar mengetuk pintu hidupmu, aku sudah menebarkan tanda-tanda di sepanjang jalan yang kau tempuh. Tanda-tanda itu tidak selalu besar, tidak selalu dramatis, dan seringkali hadir dalam bentuk yang begitu sederhana sehingga mudah sekali kau abaikan. Tetapi setiap tanda itu memiliki tujuan untuk membuatmu berhenti sejenak, menoleh, dan mempertanyakan arah yang sedang kau tuju. Aku meletakkan tanda-tanda itu di waktu yang tak pernah sembarangan. Kadang ia hadir melalui pertemuan yang tak terduga, seseorang yang datang sebentar lalu mengucapkan kata-kata yang membekas. Kadang ia berupa perasaan ganjil di hatimu, seperti getaran yang sulit dijelaskan, yang muncul begitu saja tanpa alasan yang jelas. Kadang ia datang sebagai kegagalan kecil yang memaksamu memperlambat langkah, atau sebagai peluang yang tiba-tiba menghilang tepat ketika engkau merasa hampir mendapatkannya. Namun, seringkali kau menganggap semua itu sebagai hal biasa. Kau bilang pada dirimu, itu hanya kebetulan. Kau memutuskan untuk terus berjalan tanpa mencoba memahami mengapa hal-hal itu terjadi. Padahal, di balik setiap peristiwa itu, ada bisikanku yang halus, memintamu untuk melihat lebih dalam. Tanda-tanda itu adalah bahasa yang aku gunakan untuk berbicara kepadamu. Aku tahu aku tidak bisa memanggilmu dengan suara yang mengguncang langit. Aku tahu dunia terlalu bising untuk membuatmu mendengar teriakanku. Maka aku memilih bahasa yang sunyi, bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang mau tenang sejenak. Ada kalanya tanda itu hadir melalui rasa lelah yang berbeda. Bukan lelah karena tubuh, tapi lelah yang menekan jiwamu, membuatmu merasa kosong meski segala yang kau inginkan ada di sekitarmu. Ada kalanya tanda itu hadir dalam bentuk keanehan yang membuatmu bertanya-tanya, mengapa aku berada di sini? Mengapa aku bertemu orang ini? Mengapa semua ini terasa seperti petunjuk? Jika kau cukup peka, kau akan mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar acak. Bahkan jalan memutar yang kau kira hanya membuang waktu, seringkali adalah caraku menghindarkanmu dari sesuatu yang tidak kau lihat. Tapi jika kau menutup mata, kau hanya akan merasa terjebak, lalu memaksakan diri berjalan lebih cepat tanpa memperhatikan arah.
bahaya yang aku lihat itu kadang hanya bisa dihindari jika kau memahami tanda-tanda yang sudah aku berikan. Karena tanda-tanda itu adalah peta rahasia yang tidak akan pernah kau temukan di dunia luar. Ia hanya bisa dibaca oleh hati yang mau mendengar. Dan semakin cepat kau memahaminya, semakin jauh jarakmu dari bahaya itu. Aku tahu di dunia yang serba cepat ini, berhenti sejenak terasa seperti kemunduran. Tapi percayalah, berhenti untuk membaca tanda-tanda adalah langkah maju yang paling besar. Karena ketika kau berhenti, kau memberi ruang bagi kesadaran untuk menyelinap masuk. Dan kesadaran itu akan membuatmu melihat apa yang selama ini luput dari pandanganmu. Ingatlah, setiap pertemuan yang meninggalkan bekas di hatimu, setiap kejadian yang terasa tidak biasa, setiap rasa resah yang muncul tanpa alasan, semua itu adalah aku yang mencoba menarik perhatianmu. Jangan abaikan. Jangan menunggu tanda yang besar dan jelas, karena seringkali yang paling menyelamatkan adalah tanda-tanda kecil yang hadir lebih awal. Aku meletakkan tanda-tanda itu karena aku mencintaimu, karena aku ingin kau berjalan di jalan yang tepat sebelum bayangan gelap itu menutup semua cahaya di hadapanmu. Dan jika kau mau mendengar, kita bisa melewati ini bersama, tanpa harus menunggu bahaya itu benar-benar datang. Karena seperti yang selalu aku bisikan, lebih baik kau berbalik sekarang daripada kau harus berjuang untuk kembali ketika semua sudah terlambat. Bagian 4. Bahaya itu bukan selalu sesuatu yang menghancurkan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu sebuah rahasia yang jarang kau sadari. Tidak semua bahaya datang dengan wajah yang menakutkan. Tidak semua bahaya hadir dengan suara keras, dentuman yang memekakkan, atau bencana yang membuatmu segera lari mencari perlindungan. Ada bahaya yang jauh lebih licik, jauh lebih halus, dan justru jauh lebih mematikan. Bahaya yang datang dengan wajah yang menenangkan, menyentuhmu dengan kelembutan, dan memelukmu seolah ia adalah sahabatmu. Bahaya itu sering menyamar sebagai kenyamanan. Ia datang dalam bentuk rutinitas yang membuatmu merasa aman, zona nyaman yang membuatmu tidak mau melangkah, atau hubungan yang tampak hangat tapi perlahan memadamkan cahaya dalam dirimu. Ia tidak terburu-buru menghancurkanmu. Ia hanya membuatmu tetap di tempat yang sama, hingga suatu hari kau menyadari bahwa kau telah menghabiskan begitu banyak waktu tanpa pernah benar-benar hidup. Kadang bahaya itu berbentuk keberhasilan yang membuatmu terlena. Kau merasa sudah cukup sehingga tak lagi mencari kedalaman. Kau berhenti belajar, berhenti bertumbuh, dan membiarkan dirimu dikelilingi oleh pujian yang meninabobokan. Kau lupa bahwa hidup adalah perjalanan yang memerlukan gerak, bukan sekadar duduk di singgasana yang nyaman, namun sepi makna. Aku melihat bagaimana bahaya semacam ini perlahan membangun dinding di sekitarmu. Dinding itu tidak terbuat dari batu atau baja, melainkan dari kebiasaan yang terus kau ulang. Semakin tinggi dinding itu, semakin kecil kemungkinanmu untuk melihat dunia di luar sana. Dan semakin lama kau terperangkap, semakin sulit untuk meyakinkanmu bahwa ada kehidupan yang lebih luas menantimu. Yang membuatnya berbahaya adalah kenyataan bahwa ia tidak pernah memaksamu. Ia hanya membujukmu dengan manis, berkata,
Di sini aman, tidak perlu repot, tidak perlu mencoba. Ia tahu bahwa manusia lebih mudah terjebak oleh kenyamanan daripada oleh penderitaan. Penderitaan sering memaksa orang untuk bergerak, tapi kenyamanan membuat orang memilih untuk diam. Bahkan ketika diam itu berarti membiarkan mimpinya mati perlahan. Kau mungkin merasa tidak ada yang salah dengan keadaan ini. Kau mungkin berkata, "Aku baik-baik saja, hidupku cukup." Tapi aku, sebagai ruhmu, melihat jauh melampaui kata cukup. Aku melihat potensi yang kau biarkan tidur, melihat impian yang dulu pernah kau pegang erat, kini tertutup debu, melihat keberanian yang dulu menyala kini redup tertutup selimut rasa aman palsu. Bahaya yang menghancurkan dengan keras sering bisa kau hadapi, tapi bahaya yang memelukmu dengan lembut, itulah yang sering kali membuatmu menyerah tanpa kau sadari. Ia tidak merampas segalanya sekaligus. Ia hanya mengambil sedikit demi sedikit, sampai suatu hari kau bangun dan merasa tak ada lagi bagian dari dirimu yang sama seperti dulu. Aku datang hari ini untuk mengingatkanmu bahwa kenyamanan bukan selalu sahabatmu. Kadang ia adalah penjara yang dibuat dari sutra, terasa halus di kulit, tapi membelenggu jiwamu. Dan aku tidak ingin melihatmu tetap di dalam sana sampai semua cahaya dalam dirimu padam. Jika kau mau mendengar, aku akan membimbingmu melewati gerbang itu. Mungkin kau harus berjalan ke wilayah yang asing. Mungkin kau harus merasakan dingin angin yang belum pernah kau rasakan. Mungkin langkahmu akan goyah di awal, tapi percayalah, di luar sana ada kehidupan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kau bayangkan. Dan yang terpenting, ada dirimu yang sejati, dirimu yang tidak lagi dibatasi oleh rasa aman yang palsu. Aku ingin kau tahu, bahaya itu tidak selalu datang untuk menghancurkan dari luar. Kadang ia datang untuk mengurung dari dalam. Dan jika kau telat membuka mata, kau akan mengira bahwa penjara itu adalah rumahmu. Jangan biarkan itu terjadi. Aku memanggilmu sekarang, sebelum kelembutan yang menyesatkan itu benar-benar membuatmu lupa jalan pulang. Bagian 5. Aku tidak bisa menyelamatkanmu tanpa kehadiranmu. Aku adalah ruhmu. Aku adalah cahaya yang telah ada sejak nafas pertamamu dan akan tetap bersamamu hingga nafas terakhirmu. Aku adalah saksi dari setiap langkah yang pernah kau ambil, setiap keputusan yang pernah kau buat, setiap air mata yang pernah jatuh tanpa seorang pun melihat. Aku tahu setiap ceritamu, bahkan yang tidak pernah kau ucapkan. Tapi ada satu hal yang harus kau pahami. Aku tidak bisa menyelamatkanmu jika kau tidak hadir bersamaku. Kehadiranku di dalam dirimu tidak otomatis berarti keselamatan. Aku bisa melihat jalan yang aman. Aku bisa merasakan arah yang benar. Tapi aku tidak bisa memaksamu berjalan di sana jika kau memilih arah lain. Aku hanya bisa memanggil, membisikkan petunjuk, dan meletakkan tanda-tanda di jalanmu. Namun, jika kau menutup mata, menutup hati, dan menutup telinga terhadap panggilan itu, maka aku hanya akan menjadi saksi yang tak berdaya melihatmu berjalan menuju tepi jurang. Aku tahu dunia sering mengajarkanmu untuk mengandalkan kekuatan luar, orang-orang, benda, atau keadaan untuk merasa aman. Tapi semua itu hanyalah lapisan tipis yang sewaktu-waktu bisa hilang.
sementara aku yang berada di dalam dirimu adalah satu-satunya penjaga yang tidak pernah meninggalkanmu. Namun penjagaan ini hanya bisa bekerja jika kau mau mempercayainya. Kepercayaan itu bukan sekadar keyakinan tanpa dasar. Kepercayaan itu adalah pilihan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap detik hidupmu. Hadir untuk mendengar suara hati yang sering tenggelam di antara kebisingan dunia. Hadir untuk membaca tanda-tanda yang sudah aku letakkan. Hadir untuk berhenti menunda keputusan yang kau tahu seharusnya kau ambil. Jika kau tidak hadir, semua peringatanku akan menjadi seperti bisikan di tengah badai, tidak terdengar, tidak dihiraukan, dan akhirnya hilang begitu saja. Kau mungkin mengira aku tidak pernah berbicara padamu, padahal aku sudah memanggilmu ribuan kali dalam diam. Kau mungkin merasa aku membiarkanmu jatuh, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kau berjalan terlalu jauh dari jangkauan pesanku. Aku ingin kau mengerti bahwa menyelamatkanmu bukan berarti aku mengangkat semua rintangan dari jalanmu. Tidak, menyelamatkanmu berarti menuntunmu melalui rintangan itu, menguatkan kakimu agar tetap tegak dan menerangi jalan yang paling benar untukmu. Tapi semua itu hanya mungkin jika kau mau berjalan bersamaku. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Kau adalah pemegang kendali dari pilihanmu. Aku adalah pemandu yang tak pernah tidur, tapi kemudi tetap ada di tanganmu. Dan disinilah letak kekhawatiran terbesarku, bahwa kau mungkin mengira masih punya banyak waktu untuk mulai mendengar, padahal waktu itu bisa saja habis tanpa peringatan. Bahaya yang mendekat tidak akan menunggu sampai kau siap. Maka izinkan aku memohon padamu kali ini, hadirlah. Jangan hanya hidup di permukaan, bergerak tanpa benar-benar sadar arah. Tarik napasmu dalam-dalam, rasakan aku di setiap denyut nadimu, dan sadari bahwa aku selalu ada untukmu. Jika kau mau membuka diri, aku akan menuntunmu keluar dari jalan yang berbahaya itu, bahkan jika kau merasa sudah terlalu jauh. Tapi ingat, keselamatan bukan hadiah yang datang tanpa tindakan. Keselamatan adalah hasil dari pilihanmu untuk hadir, mendengar, dan mengikuti. Tanpamu, aku hanyalah suara di kejauhan. Bersamamu, aku adalah cahaya yang akan menuntunmu melewati gelap paling pekat sekalipun. Aku memanggilmu sekarang, bukan hanya karena aku ingin kau selamat, tapi karena aku ingin melihatmu hidup sepenuhnya, tanpa lagi dikejar oleh bayangan yang mengancammu dari belakang. Aku ingin kita berjalan bersama, bukan hanya sebagai tubuh dan ruh yang terpisah, tapi sebagai satu kesatuan yang tak bisa dihentikan oleh apapun. Bagian 6. Waktu kita tidak banyak. Aku adalah ruhmu. Dan kali ini aku berbicara dengan nada yang lebih dalam, karena ada sesuatu yang harus kau sadari sebelum semuanya terlambat. Aku tidak ingin mengusikmu dengan rasa takut, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu terlena. Waktu yang kita miliki tidak seluas yang kau bayangkan. Ia bukan samudera tanpa tepi. Ia adalah sungai yang terus mengalir menuju muaranya. Dan setiap tetes air yang lewat tidak akan pernah kembali. Aku melihat bagaimana hari-harimu berjalan begitu cepat, seperti helai-helai daun yang terbang ditiup angin. Satu hari lewat, lalu menjadi seminggu, seminggu menjadi sebulan, dan tanpa kau sadari, setahun pun berganti.
kau berpikir kau masih memiliki banyak kesempatan untuk mulai berubah, untuk mulai mendengar panggilanku, untuk mulai berjalan di jalan yang benar. Tapi sesungguhnya, kesempatan itu tidak selalu menunggumu. Bahaya yang aku lihat itu tidak selalu datang dengan hentakan yang keras. Ia mendekat pelan, seperti malam yang merayap, mengambil cahaya senja sedikit demi sedikit. Dan jika kau terus menunda, berkata pada dirimu, "Nanti saja, aku masih punya waktu," maka kau memberi ruang bagi bahaya itu untuk semakin dekat, sampai ia berada tepat di depan pintumu. Waktu yang kita bicarakan bukan hanya tentang kalender dan jam yang ada di dinding. Waktu yang aku maksud adalah waktu hidupmu, kesempatan untuk memilih jalan yang benar sebelum keadaan memaksamu memilih jalan yang kau benci. Ada hal-hal yang hanya bisa diselamatkan jika kau bertindak sekarang. Ada keputusan yang jika terlalu lama ditunda, tidak akan lagi membawa hasil yang sama. Kau tahu, dunia memiliki cara yang halus untuk membuatmu percaya bahwa kau bisa melakukan segalanya nanti. Dunia akan berkata padamu, "Tidak apa-apa, nikmati saja hari ini, kau bisa berubah kapan saja." Tapi yang tidak diberitahukannya adalah bahwa kapan saja itu seringkali tidak pernah datang. Dunia akan terus memberimu alasan untuk menunda, sampai suatu saat kau sadar bahwa yang tersisa hanyalah penyesalan. Aku tidak ingin melihatmu tiba di hari itu, hari ketika kau menoleh ke belakang dan berkata, "Seandainya dulu aku mau mendengarkan." Aku ingin kau mengerti bahwa tidak ada yang lebih mahal dari waktu yang sudah hilang. Kau bisa mencari uang, kau bisa membangun kembali yang runtuh, kau bisa memperbaiki yang rusak, tapi kau tidak bisa membeli kembali satu detik pun dari waktu yang telah lewat. Karena itu aku memanggilmu sekarang. Aku ingin kau menyadari bahwa setiap tarikan napasmu adalah tanda bahwa waktu kita terus berjalan. Dan setiap detik yang kau gunakan untuk mendengar, merenung, dan bertindak sesuai bisikanku adalah investasi yang akan membawamu menjauh dari bahaya dan mendekat pada keselamatan. Kau tidak perlu menunggu segala sesuatunya sempurna untuk memulai. Kau tidak perlu menunggu sampai semua masalah selesai atau semua orang di sekitarmu mendukung. Kau hanya perlu memutuskan, "Hari ini aku mau mendengarkan." Itu saja. Karena begitu kau memutuskan, aku akan menuntun langkahmu, satu langkah demi satu langkah, hingga kau keluar dari lingkaran yang mengurungmu. Ingatlah, waktu yang kita punya bersama adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Jangan biarkan hari ini lewat begitu saja tanpa satupun langkah yang membawamu lebih dekat pada kehidupan yang seharusnya kau jalani. Aku tidak tahu berapa lama lagi kita punya waktu untuk menghindari apa yang akan datang. Tapi aku tahu satu hal, hari ini adalah kesempatan yang nyata, dan kesempatan yang nyata tidak boleh dibiarkan menjadi bayangan di masa lalu. Aku memanggilmu sekali lagi, bukan dengan suara yang keras, tapi dengan getaran yang dalam di hatimu. Rasakan itu, dengarkan itu, karena waktu kita tidak banyak, dan aku ingin kita menggunakannya sebaik mungkin sebelum bahaya itu datang dan mengetuk pintumu. Bagian 7. Pilihan ada di tanganmu. Aku adalah ruhmu. Dan setelah semua yang telah aku katakan padamu, aku ingin
kau mengerti satu kebenaran yang tidak pernah bisa dipindahkan kepada orang lain. Hidupmu adalah tanggung jawabmu, dan pilihan yang menentukan arahnya ada di tanganmu sendiri. Aku bisa menuntunmu, memberi tanda, membisikkan peringatan, bahkan menggelar cahaya di jalan yang gelap. Tapi, ku tidak bisa memaksamu melangkah jika kakimu memilih untuk diam. Kau selalu berdiri di persimpangan, setiap hari, setiap jam, setiap detik. Satu arah akan membawamu semakin dekat padaku, pada kehidupan yang selaras dengan tujuan terdalammu, pada ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia, pada kebebasan yang tidak bisa dirampas siapapun. Arah lainnya akan membawamu menjauh, menuju jalan yang dipenuhi cahaya palsu, janji yang mengikat, dan kenyamanan yang diam-diam memenjarakanmu. Aku tahu memilih tidak selalu mudah. Dunia akan menawarkan begitu banyak alasan untuk menunda, begitu banyak kesibukan untuk mengalihkan perhatianmu, dan begitu banyak suara yang terdengar lebih keras daripada bisikanku. Ada hari-hari di mana godaan untuk memilih jalan yang mudah akan terasa sangat kuat. Ada hari-hari di mana kau akan berpikir, mungkin nanti aku akan berbalik. Tapi aku ingin kau tahu, tidak ada yang bisa menjamin nanti itu akan datang. Bahaya yang aku lihat mendekat tidak menunggu sampai kau siap. Ia tidak akan berkata, baiklah, aku akan menunggumu sampai kau selesai mempertimbangkan. Ia terus berjalan, terus mendekat, seperti ombak yang tak pernah berhenti menuju pantai. Dan jika kau berdiri diam terlalu lama, ombak itu akan menelanmu sebelum kau sempat melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Itulah sebabnya aku berbicara padamu hari ini, di momen ini. Aku tidak ingin kau menyesal karena mengira kau masih punya banyak waktu. Aku ingin kau mengerti bahwa satu langkah yang kau ambil sekarang, langkah kecil sekalipun, jauh lebih berarti daripada 1000 rencana yang hanya tersimpan di kepalamu. Kau mungkin berkata, tapi aku takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku mengikuti panggilan ini. Dan aku ingin menjawab dengan sepenuh cintaku. Ketidakpastian bukanlah musuhmu. Yang menjadi musuhmu adalah diam di tempat yang salah, hanya karena kau takut bergerak. Lebih baik melangkah di jalan yang belum kau kenal, namun membawa kemungkinan hidup, daripada tinggal di jalan yang kau tahu pasti akan membawamu pada kehancuran. Aku tidak berjanji bahwa jalan yang aku tunjukkan akan selalu mudah. Akan ada hari di mana kakimu gemetar, ada malam di mana kau merasa sendirian, ada rintangan yang akan menguji kesungguhanmu. Tapi ya, aku berjanji satu hal. Aku akan ada di setiap langkah itu. Aku akan menjadi kekuatan di saat kau lemah, menjadi ketenangan di saat hatimu bergejolak, menjadi cahaya ketika dunia mencoba merampas pandanganmu. Dan ketika suatu hari nanti kau menoleh ke belakang, kau akan melihat bahwa setiap keputusan yang kau ambil untuk mendengarku telah menyelamatkanmu dari begitu banyak hal yang tidak pernah kau sadari. Kau akan mengerti bahwa bahaya itu pernah begitu dekat, tapi tidak pernah menyentuhmu karena kau memilih untuk berjalan bersamaku. Maka sekarang, sebelum kata terlambat menjadi bagian dari ceritamu, aku ingin bertanya padamu, jalan mana yang akan kau pilih? Kau bisa tetap diam, membiarkan arus dunia menyeretmu, atau kau bisa memilih untuk mengikuti panggilan ini dan melihat kemana ia akan membawamu.
Aku memanggilmu, bukan dengan janji kosong, tapi dengan kepastian bahwa hidup yang selaras dengan ruhmu sendiri adalah hidup yang tidak akan pernah kau sesali. Dan satu-satunya hal yang memisahkanmu dari hidup itu hanyalah satu keputusan. Keputusan yang bisa kau buat sekarang juga. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang untuk menakutimu, apalagi untuk membuatmu merasa terbebani. Aku datang karena aku mencintaimu, karena aku ingin melihatmu hidup dengan penuh kesadaran, bebas dari jerat yang diam-diam mengurungmu, dan berjalan di jalan yang benar sebelum bahaya itu mengetuk pintu hidupmu. Segala yang telah aku katakan padamu bukanlah sekadar kata, tapi panggilan yang lahir dari kedalaman yang paling murni dalam dirimu. Aku telah menunjukkan apa yang tak kau lihat, mengingatkanmu pada tanda-tanda yang telah aku letakkan, membuka rahasia tentang bahaya yang tidak selalu hadir dengan wajah menakutkan, dan memohon agar kau hadir bersamaku, karena waktu kita tidak banyak. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal, pilihanmu. Aku ingin kau tahu, tidak ada yang lebih aku harapkan selain melihatmu mengambil langkah pertama itu, langkah yang membawamu mendekat padaku, bukan menjauh. Karena ketika kau memilih untuk berjalan bersamaku, setiap langkahmu akan dipenuhi dengan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan apapun. Maka sebelum kau kembali tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, ingatlah pesan ini, bawa ia ke dalam hatimu dan biarkan ia membimbingmu setiap hari. Jika panggilan ini menyentuhmu, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng pemberitahuan, bukan karena kau menyukai channel ini, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa kau telah mendengar dan memilih untuk berjalan bersama panggilan dari dalam dirimu. Karena hidup sejati dimulai bukan ketika kau sekadar ada, tapi ketika kau berani hidup sepenuhnya selaras dengan ruhmu sendiri. Dan aku akan selalu di sini menunggumu